Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan saja kita masih ada di hari ini dan Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk ada dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman-Nya berkata demikian. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita melakukan kehendak Allah. Sebagai umat kita terus belajar, terus berusaha supaya kita terus melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan kalau kita berbicara mengenai melakukan kehendak Allah, maka sesungguhnya sama dengan kita berbicara melakukan firman. Karena firman itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita mau mengetahui kehendak Allah, maka kita harus mengetahui firman. Karena di firmanlah kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Allah, yang harus kita buat, yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dalam menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus sedang mencari mereka atas dasar itu, sehingga Yesus berkata, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Dia melihat ke sekelilingnya, terus dia berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Melatar belakangi itulah sehingga Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah." Barang siapa melakukan kehendak Allah. Itulah yang menjadi dasar perenungan kita di hari ini, bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya kita diajar, kita dinasihati oleh firman Allah. Mari kita terus belajar untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sudah barang tentu untuk melakukan kehendak Allah, kita harus tahu dulu apa kehendak Allah itu. Kalau kita tidak tahu kehendak Allah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah itu dalam hidup kita sehari-hari? Saya sudah katakan tadi bahwa kehendak Allah adalah apa yang ada tertulis dalam firman. Sehingga kalau kita mau mengetahui kehendak Allah, maka kita harus memahami firman secara baik dan benar. Sehingga kita akan mengetahui kehendak Allah dan mari kita berusaha untuk melakukannya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus melakukan kehendak Allah? Apa pentingnya kita melakukan kehendak Allah itu dalam hidup kita sehari-hari? Dalam ayat 35 tadi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi secara jasmani betul Yesus punya saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu. Tapi secara rohani orang yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaranya, dialah ibunya. Dari sini saya melihat hal yang pertama, kenapa kita harus melakukan kehendak Allah, karena itu menunjukkan bahwa ada suatu ikatan kita dengan Kristus. Ketika kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, maka kita bisa disebut sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan. Yang artinya menunjukkan bahwa ada suatu ikatan yang khusus, ada suatu ikatan yang spesial kita dengan Kristus. Karena apa? Karena kita melakukan kehendak Allah. Jadi kenapa kita harus melakukan kehendak Allah? Karena itu menunjukkan bahwa ada suatu ikatan khusus kita dengan Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan kehendak Allah?
karena itu sesuai dengan kehendak Kristus. Makanya dia berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah. Artinya bahwa Kristus juga memang mau senang kalau kita sebagai umatnya untuk melakukan kehendak Allah, karena melakukan kehendak Allah sama dengan melakukan kehendak Kristus. Jadi Kristus yang mau untuk saudara dan saya melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Karena saya percaya ketika kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, maka itu yang membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukan kehendaknya. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, maka itu berarti kita tidak menyenangkan Tuhan, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita tidak memuliakan Dia. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan kehendak Allah itu dalam realita hidup kita sehari-hari, dalam kehidupan kita secara nyata, maka saya percaya itu yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi kenapa kita harus melakukan kehendak Allah? Karena itu yang sesuai dengan kehendak Kristus, itu yang sesuai dengan maunya Kristus. Alasan ketiga kenapa kita harus melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, karena itu yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk kita menyenangkan hati Tuhan, ya kita harus melakukan apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukannya, kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, pasti banyak berkat Tuhan, pasti banyak promosi-promosi dari Tuhan, pasti ada banyak hal yang tak terduga-duga yang saudara dan saya akan alami, yang akan saudara dan saya dapatkan, karena kita menyenangkan Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita terus belajar, untuk kita terus berusaha. Mari kita terus menyenangkan Kristus. Mari kita terus menyenangkan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Dan saya percaya ketika kita sudah menyenangkan Tuhan, pasti ada berkat Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan, pasti ada pemeliharaan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, melakukan kehendak Allah. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan kehendak Allah itu dalam hidup kami. Karena ketika kami melakukan kehendak Allah, kami menunjukkan bahwa ada suatu ikatan khusus kami dengan Kristus. Kami melakukan kehendak Allah karena itu kehendak Kristus bagi kami. Kami melakukan kehendak Allah, maka hidup kami berkenan kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.